kitab-kitab Kristen kuno yang belum banyak diketahui. Jejak panjang perkembangan iman. Banyak dari kita mengenal Alkitab sebagai kitab suci kekristenan yang resmi. Namun, tahukah Anda bahwa di baliknya terdapat berbagai karya tulis kuno Kristen yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas? Kitab-kitab ini mungkin tidak termasuk dalam kanon resmi yang kita kenal sekarang, tetapi mereka memiliki nilai sejarah dan makna yang mendalam dalam memahami bagaimana keyakinan Kristen berkembang sejak zaman awal. Kitab dari zaman antar perjanjian yang berhubungan dengan awal Kristen. Kitab Henoh atau 1 Henoh ditulis sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Kitab ini berisi cerita tentang malaikat yang turun ke bumi, kejadian raksasa bernama Nephilim, dan gambaran tentang akhir zaman yang penuh dengan visi apokaliptik. Meskipun tidak masuk dalam daftar kitab suci resmi, banyak pemimpin Kristen awal menyebutkannya dalam tulisan mereka. Setelah hilang selama berabad-abad, kitab ini ditemukan kembali di Ethiopia pada abad ke-18. Kitab Yubilis. Kitab ini merupakan cerita ulang tentang penciptaan alam semesta dan sejarah awal bangsa Israel. Ia mengatur peristiwa sejarah berdasarkan siklus waktu 49 tahun yang disebut Yubilis, dan menjelaskan makna simbolis dari hukum Taurat, serta perjanjian Tuhan dengan nenek moyang kita. Kitab apokrif Perjanjian Baru yang jarang dikenal. Surat Barnabas ditulis sekitar abad ke-1 atau awal abad ke-2. Surat ini berisi ajaran tentang hidup bermoral dan pembahasan tentang hubungan antara agama Yahudi dan Kristen. Penulisnya menjelaskan bahwa hukum Taurat memiliki makna yang lebih dalam dan mengajak pembaca untuk hidup berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Kenaikan Yesaya. Kitab ini berisi visi Nabi Yesaya tentang dunia surga, neraka, dan kedatangan Mesias. Selain itu, ia juga menceritakan tentang pengorbanan Yesus dan bagaimana ia diakui sebagai anak Allah di alam surga. Wahyu Petrus. Bagi yang penasaran dengan kehidupan setelah kematian, kitab ini memberikan gambaran detail tentang neraka dan surga. Ia juga membawa pesan tentang penghakiman akhir dan harapan keselamatan bagi setiap orang yang memiliki iman. Kisah Paulus dan Tekla. Cerita ini mengikuti perjalanan Rasul Paulus dan pengikutnya bernama Tekla, seorang wanita yang memilih hidup kudus dan bersedia menjadi martir demi keyakinannya. Kitab ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam perkembangan Kristen sejak zaman awal. Ode Salomo. Ini adalah kumpulan puisi dan nyanyian rohani yang indah, penuh dengan pujian kepada Allah, cerita tentang keselamatan, dan harapan akan kedatangan Mesias. Gaya bahasanya mirip dengan Mazmur dan menjadi salah satu karya sastra Kristen kuno yang berharga. Kitab lainnya yang jarang diketahui, Wasiat 12 Patriark. Kitab ini berisi kumpulan ajaran dan pesan dari anak-anak Yakub, nenek moyang bangsa Israel. Setiap bab berisi wasiat dari salah satu patriark yang mengajarkan tentang kebaikan, kejujuran, dan pentingnya mengikuti jalan yang benar. Injil anak kecil Yohanes berbeda dengan Injil Yohanes yang kita kenal. Kitab ini menceritakan tentang masa kecil Yesus dan keajaiban yang ia lakukan saat masih balita atau anak-anak. Meskipun tidak resmi, cerita ini memberikan pandangan berbeda tentang sosok Yesus dalam tradisi kuno. Surat kepada umat di Laodikea. Surat ini disebutkan dalam Wahyu 3 ayat 14. Tetapi bentuk lengkapnya tidak pernah ditemukan. Beberapa bagian teks telah ditemukan dalam naskah kuno dan masih menjadi bahan pembahasan bagi para sarjana hingga sekarang. Mengapa kitab-kitab ini tidak masuk kanon resmi? Sebagian besar kitab ini tidak termasuk dalam daftar resmi Alkitab karena berbagai alasan. Ada yang karena keaslian penulisnya masih diragukan, atau karena ajarannya tidak selaras dengan doktrin utama gereja yang telah disepakati bersama. Namun, hal itu tidak mengurangi nilai sejarah dan budaya yang mereka miliki. Kitab-kitab ini membantu kita memahami bagaimana komunitas Kristen awal berpikir.
hidup, dan mengembangkan keyakinan mereka. Setiap karya tulis kuno, baik yang resmi maupun tidak, adalah bagian dari perjalanan panjang umat manusia dalam mencari kebenaran dan makna hidup. Kita bisa belajar banyak dari cerita-cerita yang terkandung di dalamnya tentang kesetiaan, pengorbanan, kasih kepada sesama, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Perlu kita ingat bahwa pelestarian dan penelitian terhadap kitab-kitab kuno ini tidak bisa terwujud tanpa dukungan dari banyak pihak. Banyak lembaga penelitian, perpustakaan, dan komunitas yang bekerja keras untuk mengumpulkan, memelihara, dan menerjemahkan naskah-naskah berharga ini agar bisa dinikmati oleh kita dan generasi mendatang. Jika Anda merasa pesan-pesan dari kitab-kitab kuno ini memiliki nilai bagi kehidupan Anda dan ingin membantu upaya pelestarian serta penyebaran pengetahuan tentang sejarah iman, kami mengundang Anda untuk memberikan kontribusi dalam bentuk donasi. Setiap bantuan yang Anda berikan akan sangat berarti untuk memastikan bahwa warisan budaya dan spiritual ini tetap hidup dan bisa dinikmati oleh orang-orang di seluruh Indonesia dan dunia. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari jejak perjalanan iman yang telah ditempuh oleh orang-orang terdahulu dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.